بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-19 dari Ramadan Mubarak 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Untabaro dalam sebuah kajian Islam ilmiah, yaitu amalan perusak qalbu at-taraf, bermewah-mewah yang berlebihan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Al-Untabaro yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada larangan membawa anak-anak ke dalam masjid, akan tetapi konsekuensinya para orang tua harus menjaga anak-anak tersebut sehingga tidak mengganggu sholat berjamaah, apalagi sholat wajib. Dan ini merupakan kewajiban orang tua yang membawa anaknya, dan orang tua yang membiarkan anaknya untuk senantiasa bercanda atau tidak ikut sholat, maka dikhawatirkan berdosa karena ikut membiarkan mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Maka ini perlu diperhatikan. Bahkan kalau seandainya anak-anak tersebut tidak bisa ditahan, ibunya harus menjaga
dan tidak bisa juga ditahan, terpaksa harus di rumah. Karena tidak elok kita sholat dengan bacaan yang khusyuk kemudian dibarengi dengan permainan anak-anak, dan ini sangat tidak pantas di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus didengarkan dengan baik dan benar. Intinya orang tua yang membawa anak harus bertanggung jawab. Bahkan saya pernah mendapati kejadian yang sama. Kita semua pernah memiliki anak sekecil-kecil mereka, maka istri harus tidak sholat. Saya suruh istri keluar untuk menjaga keheningan agar sholat berjamaah khusyuk, dan tidak diwajibkan seorang perempuan untuk ke masjid. Kalau keadaan mungkin pas saya datang kajian karena kajian besar, masih mending. Akan tetapi kalau setiap malam seperti ini, maka ini sebuah penyimpangan dan harus dinasihati. Dan seorang perempuan, inilah hikmah dari Allah Subhanahu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian larang budak-budak wanita Allah Subhanahu wa ta'ala pergi ke masjid-masjid Allah, dan rumah-rumah mereka lebih afdal bagi mereka. Seorang perempuan di rumah mengurus anaknya tidak mengakibatkan kericuhan di masjid, ini lebih afdal dibandingkan dia membawa anak-anaknya ke masjid yang menyebabkan kericuhan. Nah, ini nasihat, perlu diambil tindakan yang sangat harus bijaksana. Dan ada hadis yang berbunyi, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian. Dan ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa anak kecil ke masjid, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar saat sholat tangisan anak kecil di masjid, yang membuat beliau mempercepat sholatnya dan menyederhanakan sholatnya. Kemudian nasihat saya juga bagi para pengurus masjid ini, karena untuk antum di masjid yang tidak ada ustadznya, ya, yang tidak ada pembimbing ustadznya yang bercokol di masjid, yang menjadi pembimbing para jamaah dan para pengurus masjid. Nah, nasihat saya, ketika ada imam, disediakan air untuk menjadi imam, sehingga bisa mudah dan enak jadi imam, karena imam itu haus. Ini seperti di Afrika nanti, tidak ada air di samping kanan kirinya. Apalagi imam dari mulai isya, tarawih, witir. Dan ini PR yang harus serius dipikirkan. Mungkin tahun depan atau kapan saya datang ke sini lagi, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Mas Sigit, gimana anak-anak? Saya mau ke Masjid Tabanan. Kalau sudah terkondisikan,
baru saya mau datang. Di PR biasa saya ke tempat-tempat tempat lain, saya kasih PR, saya mau kesini lagi asalkan pengurus masjid yang ini sudah menikah. Sekarang saya kasih PR kepada DKM masjid biar serius memikirkannya, yaitu saya mau kesini lagi asalkan anak-anak dirapikan. Dan ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang ustadz yang memang harus ada di setiap masjid. Saya pesan dalam sebuah proyek dakwah itu harus ada 3 poin. Yang pertama, orang tua, karena orang tua itu berpikirnya lebih mendalam, dia sudah banyak pengalaman. Yang kedua, orang berilmu agama, karena dengan berilmu agama dia menimbang mana yang baik menurut agama dan mana yang tidak baik menurut agama. Yang ketiga, para pemuda, karena pemuda ini yang bergerak cepat, tanggap, dan seterusnya. Nah, adapun tema kita, itu nasihat 10 menitnya. Tema kita adalah berkaitan dengan amalan perusak qalbu, dan amalannya bernama at-taraf bahasa Arabnya. Maknanya adalah nanti kita akan bahas. Taraf ini kalau dikerjakan merusak qalbu, dan qalbu ini kalau sudah rusak berpengaruh kepada anggota badan, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Itu bahayanya kalau qalbunya rusak. Kalau qalbunya rusak, yaitu qalbu rusak akan membuat mata bermaksiat. Qalbu rusak akan membuat telinga bermaksiat. Qalbu rusak akan membuat lisan bermaksiat. Qalbu rusak akan membuat tangan, kaki, kemaluan bermaksiat. Di sini letak pentingnya membicarakan amalan perusak qalbu, karena ketika qalbunya rusak, maka lahiriahnya pun rusak. Dan amalan qalbu atau qalbu yang bersih, yang sehat, itu akan membuat amalannya juga baik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, a'malul qulub hiya al-asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan qalbu seperti ikhlas, bersyukur, bersabar, tawakal, kemudian ar-raja, rasa harap, al-khauf, rasa takut, khasyah, mahabbah, rasa cinta, raghbah, bermotivasi, rahbah, takut. Ini adalah sumber amal. Dan amalan-amalan lahiriah pengikut dan penyempurna. Saya beri contoh. Kita tadi sholat dengan sholat isya sekitar 15 rakaat. Kenapa kita mau sholat tersebut? Dalam keadaan imamnya masih semangat, baru datang dari pesantren, hafalan masih hangat. Tidak tahu ada kakek-kakek kai-kai di belakangnya keuyuhan. Kenapa mau sholat? Karena ada amalan qalbu
Apa amalan qalbunya? Rasa cinta kepada Allah. Itulah pentingnya amalan qalbu. Dia menghasilkan amalan lahiriah. Nah, taraf adalah merusak qalbu dan merusak amalan lahiriah. Nanti kita akan buktikan. Amalan yang kita bahas perusak qalbu adalah at-taraf. Secara bahasa disebutkan di dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran. At-taraf artinya adalah at-tawassu'u fil ni'mah. Terlalu berlapang-lapang di dalam nikmat. Terlalu berlapang-lapang di dalam nikmat. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran banyak. Di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 33. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Dan kami kasih mereka kemewahan dalam kehidupan dunia. Adapun at-taraf secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama, yaitu mujawazatu haddil i'tidal bi ni'mah wal ikthar minan ni'am al-jalibah lirrafahiyah. Melampaui batas kewajaran dalam nikmat, memperbanyak nikmat untuk bermewah-mewah. Itu pengertian taraf. Ya. Mujawazatu haddil i'tidal bi ni'am. Melampaui batas kewajaran dalam nikmat. Nikmat itu macam-macam. Baik itu transportasi, baik itu yang dipakai, yang disandang dan dipangan. Ya, lebih tepat nikmat disandang seperti alat transportasi, pakaian, rumah, atau yang dipangan, makanan, minuman, berlebih-lebihan dari batas kewajaran. Saya beri contoh. Saya pernah ke sebuah negeri di GCC, negara Timur Tengah. Kemudian oleh panitia pengajian dibawa keliling. Mereka mengenalkan tentang negaranya. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz, ini rumah makan paling enak di kota ini. Di situ saya lihat di sampingnya ada ambulan. Lalu saya bilang, kenapa ada ambulan? Karena saking enaknya, kadang orang makan tanpa berpikir. Sampai nasinya sudah sampai sini, susah nafas, panggil ambulan. Ini tough. Ada orang berlebih-lebihan di dalam pangan. Satu wafer harganya 500 juta. Tough. Termasuk taraf yang terlihat sekarang di tengah masyarakat, OOTD. Berapa outfit lu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah sikap-sikap taraf. Menghitung outfit pakaian yang disandang berapa. Terlalu berlebih-lebih. Ada orang beli kasur, pas tidur tinggalan. Jadi bukan di atas kasur, dia di dalam kasur. Saking empuknya. Ini namanya apa? Mujawazatu haddil i'tidal bi ni'mah.
terlalu berlebihan dari batas kewajaran dalam merasakan nikmat. Dan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap taraf, dan ngomong-ngomong dari Dubai BTW, taraf ini minyak wangi perempuan enak di Arab. Ibu bapak kalau lagi, atau ibu-ibu kalau lagi umrah, cari minyak wangi namanya taraf. Itu baunya enak banget. Pasti laki pian kadang-kadang keluar kamar. Taraf enak. Allah mencela sikap taraf di dalam Al-Quran. Satu, sikap taraf merupakan sikap yang sangat dominan dari orang kafir dan orang zalim. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 116, "Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Orang-orang yang zalim, mereka mengikuti kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan mereka orang-orang ahli maksiat. Ini pencelaan Allah terhadap taraf. Kemudian pencelaan Allah juga terhadap taraf. Yang kedua, taraf adalah sebab seseorang taraf. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau mengabarkan taraf penyebab orang malas beramal saleh. Gara-gara bermewah-mewah, malas untuk beramal saleh. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 81, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wa qalu la tanfiru fil harb qul naru jahannam ashaddu harran law kanu ya'lamun." Orang-orang yang tidak ikut berjihad dan di belakang tidak ikut Rasulullah SAW berjihad dan bahkan membenci jihad itu, maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan la tanfiru fil harb. Kalian yang berjihad, sekarang musim panas, ngapain kalian ikut berjihad? Maka jawablah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul naru jahannam asyaddu harran law kana. Sungguh neraka Jahannam lebih panas jikalau mereka benar-benar memahami apa yang mereka katakan tersebut. Ini yang kedua. Allah mencela sikap taraf. Kenapa? Karena sikap taraf membuat orang malas beribadah, maunya leha-leha, santai-santai, ya, panas sedikit nggak mau. Yang ketiga, pencelaan Allah terhadap sikap taraf bermewah-mewah, berlebih-lebihan adalah taraf menyebabkan seseorang menentang apa yang sudah Allah takdirkan, tidak mau terima takdir Allah. Orang yang taraf susah untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16, "Fa ammal insan", adapun manusia, "idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu", jika Allah uji mereka maka Allah muliakan dia, wa na'ama, dan Allah kasih nikmat dia, fa yaqulu rabbi akraman, lalu dia mengucapkan, "Oh, Rabbku sedang memuliakan aku." Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi kalau Allah uji dia, disempitkan rezekinya, dia langsung mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku.
Jadi orang taraf dicela oleh Allah. Kenapa? Karena kalau sudah dapat takdir buruk, susah menerima takdir. Karena sukanya bermewah-mewah, sukanya hidup nyaman. Ada orang saya telepon, Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam Ustaz. Lagi di mana itu? Afwan Ustaz, lagi sarapan. Di mana? Di Singapura. Makan apa di sini? Nasi kuning di Banjar. Berlebih-lebih. Ya. Kemudian sikap taraf dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha." Sesungguhnya dari apa yang aku takutkan atas kalian sepeninggalku, sepeninggal Rasulullah, berarti taraf itu tidak ada di zaman Rasul. Taraf itu nggak ada di zaman Rasul. Yaitu akan dibukakan atas kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Rumah megah. Ada rumah di atas 10.000 meter persegi. Ada tempat, apa istilahnya, lapangan helipad. Ada kolam renang 5. Siapa anak berkunjung sebanyak itu? Saya pernah ke sebuah negara ASEAN, terkenal dengan negara ASEAN yang paling kaya, diundang kajian. Habis itu para panitia sama, mereka mengelilingkan di sebuah kota. Kemudian mereka tunjuk, Ustaz, itu istana raja. Saya menganggap sudah di dalam kamar, saya bilang, semewah apapun saya tidak akan tertarik. Oh iya, gitu aja saja. Oh iya. Habis itu dia terangkan lagi, Ustaz, di dalam istana itu ada 1000 kamar. Baru saya bilang, oh, masuk. Saya juga pernah ke Timur Tengah, benar-benar melihat dunia, kemewahan dunia, dunia yang begitu canggih, semuanya pakai teknologi canggih, mewah. Ini yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dari apa yang aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah dibukakan atas kalian dari keindahan dunia dan perhiasannya. Maka hati-hati, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ini perhatikan ibu-ibu yang sering mencaci, merendahkan, tidak puas dengan pemberian suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya, ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad qutan. Qutan artinya adalah akfihim minal qut bima la yuhawwijuhum ila dzil maskan. Makanan yang mencukupinya sehingga tidak perlu dia minta ke orang. Itu maksud doa Rasulullah. Ya Allah, jadikan rezeki bagi keluarga Muhammad SAW qut, makanan yang mencukupinya, yang dia tidak memerlukan untuk kepada orang. Sebenarnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taraf ini musuhnya adalah sikap qanaah. Taraf bertentangan sangat dahsyat dengan qanaah. Apa itu qanaah? Unsurnya ada 3 qanaah.
Yang pertama, ar-ridha bima u'ti walau dun kifayah. Rela dengan apa yang diberikan oleh Allah meskipun kurang dari cukup. Saya beri contoh, keperluan sehari sebuah keluarga 100.000. Kemudian suami bekerja, tidak pemalas, tidak suka guring, kerja, tapi dia cuma dapat 35.000, kurang dari setengah keperluannya. Lalu dia rela dengan itu qanaah namanya. Unsur yang kedua qanaah adalah tarkut tasyawuf lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Dan ini kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi. Kita sering mencari yang tidak ada. Misalkan ya, tadi ulun makan, ulun sudah lihat dari Banjar, ulun sampai Tanjung nak makan palian. Kemudian kalau seandainya seseorang qanaah, maka dia cukupkan dengan apa yang ada, tidak mencari yang tidak ada. Karena ulun diundang makan, makanan yang paling ulun sukai yang berkuah, panas, pedas, soto, rawon, bakso, ya, gitu. Lagi asik makan bakso di sebuah daerah, datang kawan. Gimana Ustaz baksonya? Enak. Saya di daerah ini tidak pernah merasakan bakso seenak ini. Ustaz pian tahunya, bakso di ujung Higa sana itu lebih enak 5 kali lipat daripada bakso pian. Kenapa ada dibawa dari sana ke situ? Membuat orang tidak qanaah. Ada kadang kita makan, wah ini mentambah cacapan nyaman. Cacapannya ada, tapi ada di dalam khayalan dia. Itu tidak qanaah. Itu unsur kedua, tarkut tasyawuf lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Unsur ketiga adalah al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Dari sebini seiko, ya. Padahal dalam benaknya ketika masih muda ingin tinggi, putih, semampai, ya. Itu bihun tinggi, bihun. Lalu dapatnya yang ini. Maka ketika merasa cukup dengan yang ada, maka itu qanaah. Bahkan saya pernah baca buku, salah satu potret qanaah beristri satu. Nah, ini ibu-ibu hibur banget. Ya, potret qanaah, pengamalan atas qanaah adalah beristri satu. Dan itu pendapat jumhur. Jika seorang laki-laki dengan satu istri sudah bisa menjaga mata dan kemaluannya, maka lebih afdal dia satu istri. Karena tidak bisa orang masuk ke dalam dunia poligami kecuali yang benar-benar pilihan, ya, kuat badan, kuat ekonomi, kuat perasaan, ya, tidak sedikit-sedikit bingung mau. Jangan masuk ke dalam dunia itu yang masih labil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kembali kita ke tawaf. Tawaf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan atau mengurangi nikmat di surga. Tawaf disebutkan oleh Rasulullah SAW bisa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengurangi nikmat di surga. Apa dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsukun. Pada hari dihadapkan kepada orang-orang kafir api neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Hai kalian sudah menghabiskan nikmat-nikmat baik kalian selama hidup kalian di dunia. Kalian sudah merasakannya. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, makanan berlebih-lebihan seperti mukbang." Itu taraf. Itu taraf. Nah, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda hari kiamat. Itu taraf. Orang makan satu piring bejubung, orang makan satu piring, satu nampan, ya, untuk satu orang. Mukbang itu taraf. Nanti di akhirat akan dikatakan azhabtum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah habiskan nikmat-nikmat baik kalian di dunia. Kalian sudah rasakan itu. Maka yang terjadi di akhirat apa? Fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq. Hari ini akan diganjar kepada kalian siksa yang menghinakan dengan sebab kesombongan kalian di bumi tanpa kebenaran dan dengan sebab kefasikan kalian. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau senantiasa tidak mau tawaf. Coba perhatikan ya perkataan Umar bin Khattab. Ini ingat baik-baik, terutama bagi kawan-kawan yang sudah ngaji ya, ingat baik-baik. Kita bukan di sini tempat kita bermewah-mewah, bukan di sini tempat kita. Setelah kita mati di alam barzakh dapat nikmat, fase akhirat selamat, setelahnya ujungnya masuk surga. Itu tempat kita. Di dunia bukan tempat kita. Lihat Umar bin Khattab mengatakan ketika mengomentari ayat tadi, surat Al-Ahqaf ayat 21, "Lau syi'tu kuntu atyabakum ta'aman." Kalau aku suka, aku bisa makan makanan yang paling enak, lebih enak daripada seluruh makanan kalian. Wa alyanakum libasan. Kalau aku suka, aku bisa pakai pakaian yang paling lembut kainnya dibandingkan seluruh kain pakaian kalian. Walakinni astabqi tayyibati. Akan tetapi aku sengaja tidak rasakan itu di dunia. Aku ingin sisakan itu di akhirat. Semakin nyaman hidup, apalagi ditambah dengan dosa, semakin dikurangi nikmat akhirat. Ini yang biasa healing jalanan, ya, kemudian ke tempat-tempat mewah, atau beli barang-barang mewah, hidupnya ingin nyaman terus. Kamar mandi segala Masjid Al-Um, kayak apa biasanya? Kamar mandi segala Masjid Al-Um. Iya, berlebih-lebih. Kalau ditanya harga bajunya, topi berapa? Sekian puluh juta.
Kaos berapa? Sekian ratus juta. Celana dalam 500 juta. Isinya kayak begitu aja. Ini berlebih-lebihan. Yang syi'tu kuntu aqyamakum ta'ala. Ingat tuh, kalau sedang ingin kayaknya bukan sepatu, tas, ibu-ibu bisa tas ya. Tas. Saya pernah diceritakan oleh kawan saya, karena Allah, Fadilatul Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Indrajaya. Jadi, karena pernah ke Eropa, mau dikasih orang tas kecil, mungkin segini tasnya kecil, harganya 1,3 M. Karena tolak. Kenapa ditolak? Ngapain bawa tas segini 1,3 M? Nyapa-nyapain jaganya aja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kadang ibu-ibu suka tas harus branded, harus. Dan ibu pesan saya, kalau bawa tas larang di pengajian, kemudian ada orang dihiga ibu-ibu, betapun bagus tas pian lengkap di mana, itu sunnahnya dibarii. Itu sunnahnya. Rasulullah SAW pernah pakai surban, hanya dipakai sekali. Kemudian surban itu pemberian dari seorang perempuan, ditenun khusus untuk beliau agar bisa menerima tamu. Pakai sekali. Ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak?" Wahai Rasulullah, bagus surbanmu. Itu langsung dikasih. Sampai-sampai para sahabat yang lain marah. Ma ahsan ma, ya, perkataan sahabat kepada yang minta tersebut. Ma ahsanta qaul, baguslah ucapan nikah, bahasa ini. Ya. Laqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Engkau paham betul Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Beliau mempunyai gelar la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Nah, ini hati-hati. Dan terutama kepada anak-anak kita, tanamkan jangan mempunyai sikap taraf. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan potret-potret dari sikap taraf. Yang pertama, terlalu berlebih-lebihan dengan urusan rambut, laki-lakinya atau perempuannya. Berlebih-lebihan dalam urusan rambut, ya. Memang memuliakan termasuk daripada sunnah Rasul mengurus rambut, tapi berlebih-lebihan itu terlarang. Sampai berjam-jam di salon, terlalu berlebih-lebihan, ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu," yang artinya barang siapa yang memiliki rambut hendaklah dia muliakan, tapi ingat jangan terlalu berlebih-lebihan. Bermewah. Potret yang kedua, terlalu berlebih-lebihan di dalam perhiasan. Dekor rumah terlalu berlebih-lebihan. Kemudian apa istilahnya kalau dekor dalam ini apa? Interior terlalu berlebih-lebihan. Ya, hati-hati Pak Yafo. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan at-tazayyun wa at-tanadhuf mubah ma lam yakun israfan wa tana'uman wa tashabbuhan bil jabbari. Memperhias
dan memperindah, itu hukumnya mubah selama tidak berlebih-lebihan dan menyerupakan diri dengan orang-orang yang congkak dan sombong. Jadi syaratnya tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Boleh pakai motor besar, mobil mewah, syaratnya juga tidak berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Boleh pakai jam harganya 1,3 M, syaratnya dua, tidak berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, terlalu berlebih-lebihan membeli pakaian yang harganya sangat di luar ekspektasi. Harganya sampai miliaran. Satu bando harganya 100 juta bando. Tidak benar. Terlalu berlebih-lebihan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, biasanya berlebih-lebihan itu mendatangkan kesombongan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Lihat bedanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya ujian kekayaan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ujian kemiskinan. Di ujian kekayaan ada kata-kata buruk, di ujian kemiskinan tidak ada. Kenapa? Karena kekayaan menyebabkan tughyan, melampaui batas, menyebabkan sarful mal fi ghairi ta'at, menggunakan harta untuk selain ketaatan, menyebabkan tafakhur, berbangga-bangga, kesombongan. Nah, ini pada ikhwan, hati-hati ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, terlalu berlebih-lebihan, bermahal-mahal di dalam makanan dan minuman. Kadang orang makan di hotel bintang 5, itu piringnya gonol, makanannya kecil, harganya mahal, berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan. Imam Al-Qurtubi berkata, tahrimul akli zaid ala qadri al-kifalah walladhi yabtaghi bihi at-taraffuh. Diharamkan makan yang lebih dari cukup dan yang mengkonsekuensikan kemewahan. Makanya Pak, makan, misalkan kita makan ya di bawah sini, gitu. Kemudian piringnya di lantai kan. Sebagian ulama memakruhkan piringnya tersebut kita angkat, kemudian kita makan. Tapi biarkan piringnya di bawah, kita makan sambil nunduk. Kenapa? Karena orang-orang mutrafin, terlalu bermewah-mewah, mereka itu makannya di meja yang panjang, besar, kemudian piringnya diangkat ke atas sehingga makanannya tidak mau nunduk, nggak ada tawadhu, berlebih-lebihan. Ya, ini berlebih-lebihan di dalam makan, minum. Kemudian yang ke-5, nah ini termasuk di dalam berlebih-lebihan di dalam walimatul ursh, hafluz zafaf, resepsi pernikahan. Berlebih-lebihan sampai miliaran, ya, sampai kadang-kadang itu utang, ya. Subhanallah, pada ikhwan yang dirahmati Allah. Dan tidak ada urusan sama sekali dengan kehormatan dan tidak dihormati kalau seandainya makanan saat walimatul urus, keadaan saat walimatul urus tidak mewah, tidak ada urusan dengan
ini tidak menghormati tamu, ini tidak menghormati pengantin, ini tidak menghormati anak saya. Hafluz zafar, hati-hati, berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam, nah ini juga termasuk dalamnya, HP dan aksesorisnya. HP dan aksesorisnya yang berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan, ini tercela. Yang ketujuh, mobil dan motor yang terlalu berlebih-lebihan, termasuk di dalamnya angka cantik pesanan untuk plat nomor mobil. Itu termasuk potret berlebih-lebihan, ratusan juta, puluhan juta, hanya ingin dapat 007 atau Euro Sablon, berapa namanya? 21, nanti nonton nggak ya? Enak, mantap sih. 212, ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, terlalu berlebih-lebih. Kemudian juga, nah ini yang juga banyak, yang ke-8, berlebih-lebihan di dalam membangun rumah. Rumah panjang, tinggi, ya, berlebih-lebihan membangun rumah. Kemudian juga termasuk berlebih-lebihan di dalam menggunakan pekerja rumah tangga. Banyak, terlalu banyak pekerja rumah tangganya, berlebih-lebihan. Kemudian termasuk berlebih-lebihan juga, taraf adalah terlalu berlebih-lebihan bermain-main dan berleha-leha. Ini yang sering disampaikan di media sosial. Healing, begawe terus, sugih kata. Disuruh kita rehat, santai-santai, melihat pemandangan, ya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'idza faragta fansab." Jika engkau telah selesai, maka bangun untuk mengerjakan ibadah yang lain. Habis jihad, bangun tahajud. Habis salat malam, bangun sholat subuh. Habis sholat wajib, bangun sholat sunnah, dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk di dalamnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berlebih-lebihan untuk mengoleksi barang-barang para artis. Berlebih-lebih, orang-orang populer, ya, dia pakai apa, kita beli, dia pakai apa, dia beli, berlebih-lebihan. Nah, sekarang ini inti kajiannya. Apa pengaruh sikap taraf ini merusak qalbu? Yang pertama yaitu akhirnya lupa akhirat. Yang ada dalam benak pikirannya hanya dunia dan dunia. Padahal dunia kalau dia sudah dapat, tidak akan pernah dia bawa pulang. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian gara-gara taraf membuat seseorang akhirnya memiliki rasa hasad terhadap orang lain. Gara-gara taraf, berlebih-lebihan, bermewah-mewah, membuat rasa hasad terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, gara-gara taraf membuat orang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maunya santai-santai. Saya beri contoh ya. Umroh di bintang 5 kan. Akhirnya enggak mau turun ke bawah. Maunya sama dingin,
ya, tidak berdesak-desakan, ya, berlebih-lebih. Misalnya apa hukumnya secara fikih? Nah, itu lain lagi nanti. Kita melihat dari sisi tarafnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Hati-hati sikap berlebih-lebihan yang mendatangkan kesombongan. Karena waktu padahal masih banyak. Di antaranya adalah obat bagaimana menyikapi sikap taraf berlebih-lebihan ini. Mungkin obatnya satu yang saya sampaikan, ingat nikmat apa? Surga. Jika seseorang mempunyai sikap taraf, ingat nikmat surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Zuyyinan nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul." Diindahkan pada pandangan manusia kesukaan kepada perempuan, anak, kemudian emas, perak, binatang ternak, kuda-kuda pilihan, pertanian, 7 perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Kalau sudah berlebih-lebihan dalam hal ini, maka ingat obatnya, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah di sisinya terdapat tempat tinggal yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan dalam diri, di dalam anak-anak, istri, yang paling utama adalah nyaman di akhirat, kaya di akhirat, selamat di akhirat, bermewah-mewah di akhirat daripada nyaman di dunia. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas kesempatannya pada Ramadan kali ini, dan insyaallah taala mudah-mudahan bisa kembali ke sini lagi dengan catatan tadi. Harus ada peraturan dari pengurus masjid bagaimana caranya salat kita nyaman, kajian kita nyaman. Kekanakannya tidak salah, ya, karena kita tidak bisa melarang dia lari-lari. Kalau ada anak-anak yang diam, garing berarti, ya. Yang aneh apabila jenggotan bebuka. Ini kurang ajar berarti. Kalau anak-anak lari-lari ya biasa. Cuma bagaimana solusi kita mencari agar sholat penuh dengan kekhusyuan, majlis ilmu penuh dengan kekhusyuan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.